Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tiara Oktania dari Geografi 18B mempunyai tugas, yaitu tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian Geografi. Dan tugasnya ini membahas tentang penelitian partisipasi masyarakat dalam membangun fisik desa Pendalian, Kecamatan Pendalian 4 Koto. Pembangunan desa. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam atau SDA. Mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan prakarsa masyarakat. Dengan secara ini meningkatkan pengembangan desa swadaya ke desa swakarya. Selanjutnya menuju desa swambeda dapat dipercepat wujudnya. Pembangunan desa atau kelurahan mempunyai makna pembangunan masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, semakin disadari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahapan pembangunan di desa atau kelurahan, mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan tidak lanjutan pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri. Peran dan fungsi daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan mempunyai peran penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah. Sekitar 65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Konsep perencanaan pembangunan dari bawah atau bottom up planning. Pembangunan pedesaan bersifat multidimensional dan multi aspek. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis atau pembahasan yang lebih terarah dan dalam konteks serba keterkaitan dengan bidang atau sektor dan aspek di luar pedesaan, fisik dan non-fisik, ekonomi dan non-ekonomi, sosial budaya, spesial dan non-spesial. Pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan partisipasi yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadilan, dan pemanfaatan hasil-hasilnya. Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan secara lintas sektor dan lintas daerah ke dalam suatu proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu. Permasalahan pokok pembangunan pedesaan. Yang pertama, permasalahan pokok pembangunan pedesaan pada desa ini meliputi mempertahankan, meningkatkan produksi pangan, beras, dan lainnya, meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian untuk menunjang pembangunan industri pedesaan, mendorong ekspor dan substitusi impor, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemasaran hasil-hasil produksi daerah pedesaan, memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan,
meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM, meningkatkan keswadayaan masyarakat, penguatan kelembagaan pedesaan, ekonomi dan sosial, pengangguran, tingkat kesenjangan antar golongan masyarakat, dan antar tata ruang dalam lingkup daerah pedesaan. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat. Pentingnya data sosial dalam spasial untuk pembangunan. Di samping data sosial, ada data spasial yang menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan. Bukan hanya pemerintah wilayah perkotaan saja, tapi pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah tidak hanya ada di wilayah perkotaan, namun juga di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, untuk mendukung program pembangunan khususnya wilayah pedesaan, maka diperlukan sebuah data spasial maupun data sosial. Data sosial atau non-spasial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data spasial dan non-spasial, dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi masyarakat. Partisipasi artinya perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, pertemuan, konferensi, seminar, dan sebagainya. Mengenai definisi partisipasi, belum ada definisi yang baku perihal apa yang dimaksud dengan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat. Yang pertama adalah definisi yang diberikan oleh para perencanaan pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana. Yang kedua, definisi yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencanaan dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Upaya mendorong dan mendukung partisipasi. Upaya untuk mendorong dan mendukung seorang untuk partisipasi dalam kenyataan memang terkadang sulit. Namun, di luar kesulitan tersebut, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam proses pengembangan masyarakat. Mendorong partisipasi merupakan bagian kritis. Kritik pembangunan tanpa partisipasi masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinu sehingga dapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan dapat bersifat individual atau kolektif. Konsekuensinya selalu ada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan juga selalu berkembang sejalan dengan dinamika pengembangan masyarakatnya. Terima kasih. Sekian hasil penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.